Langit masih gelap saat Dika terbangun dari tidurnya. Angin dini hari menyelinap lewat celah-celah dinding kayu rumah reyot peninggalan neneknya. Tak ada suara, tak ada siapapun yang menyambut pagi bersamanya. Hanya detak jam tua dan bunyi tikus di pojok ruangan yang menemani sunyinya hidup sebatang kara. Dika duduk termenung di lantai dingin. Perutnya perih karena tak makan malam. Ia meraba dompet bututnya kosong. Sisa uang yang didapat dari mencuci piring kemarin habis untuk membeli buku latihan. Hari ini, ia tak punya uang untuk sarapan. Dengan cepat, ia mengganti baju seragam SMA-nya yang mulai memudar warnanya. Kancingnya hilang satu, dan tasnya sudah sobek di bagian bawah. Namun Dika tak mengeluh. Ia menyampirkan tas itu dengan rapi, lalu berjalan keluar rumah berjalan kaki sejauh 5 kilometer ke sekolah. Di perjalanan, ia melewati warung, di mana anak-anak lain sedang sarapan sambil tertawa riang. Dika hanya bisa menunduk dan menelan ludah. Di halte, ia melihat teman-teman naik motor mewah bersama orang tua mereka. Tak ada yang menyapanya, bahkan beberapa dari mereka menertawakan sepatu bolong yang ia pakai. Sesampainya di sekolah, Dika langsung menuju kelas dan duduk di bangku paling pojok. Ia diam, seperti biasa, tak ada yang mau duduk bersamanya. Itu si miskin datang lagi. Hati-hati nanti dimintain uang kas. Hahaha. Aduh, jangan dekat-dekat, takut ketularan kere. Hinaan itu bukan hal baru. Setiap hari, kalimat-kalimat pedas itu menghujani telinganya. Tapi Dika hanya menunduk, pura-pura tak mendengar. Bukan karena tak sakit, tapi karena ia tahu, menangis pun tak akan mengubah apa-apa. Sepulang sekolah, Dika tak pulang ke rumah. Ia berjalan ke warung tempatnya bekerja mencuci piring. Dengan sabun dingin dan air kotor, ia menyikat piring-piring bekas makan. Tangannya kasar, kulitnya pecah-pecah. Tapi ia tetap tersenyum kecil saat pemilik warung memberinya uang 15.000. Itu cukup untuk makan malam dan sedikit ditabung untuk bayar SPP. Malam pun tiba. Dika belajar di bawah cahaya lilin kecil. Ia menulis pelan-pelan, menyeka keringat dan air mata yang tak sengaja menetes di kertas. "Aku harus kuat, aku pasti bisa," bisiknya dalam hati. Meski dunia tampak gelap, Dika terus melangkah. Dengan kaki luka, dengan hati hancur, dengan harapan yang hanya tinggal seutas benang. Namun di dalam hatinya yang remuk, ada satu cahaya kecil yang tak pernah padam, keyakinan bahwa suatu saat nanti, semua ini akan berubah. Hari-hari terus berjalan, tapi luka di hati Dika semakin dalam. Hinaan bukan lagi hal asing baginya, bahkan sudah seperti makanan sehari-hari yang harus ia telan, meski pahit dan menyakitkan. Jangan duduk dekat Dika, nanti kecium bau keringat miskin. Celetuk salah satu teman sekelasnya sambil tertawa diikuti yang lain. Dika hanya menunduk. Tawa mereka mengiris jiwanya, tapi ia tahu, membalas hanya akan membuat semuanya lebih buruk. Ia belajar untuk diam, untuk menahan tangisnya sampai ia sendirian nanti. Ia belajar menyembunyikan luka, karena tak ada tempat yang aman untuk mengeluh. Di ruang kelas, Dika selalu duduk di pojok belakang. Ia belajar dengan sungguh-sungguh, mencatat setiap pelajaran dengan pensil yang ujungnya mulai pendek. Ia menyalin buku teman karena tak mampu membeli buku cetak.
Tak ada yang mau meminjamkan pena atau penggaris. Ia dianggap tidak ada, seperti bayangan yang tak pernah dipedulikan. Namun setiap malam, setelah lelah mencuci piring di warung, ia tetap pulang dengan semangat kecil di hatinya. Ia akan menyalakan lilin, membuka buku lusuhnya, dan mulai belajar. Tak ada internet, tak ada laptop, tak ada bantuan siapapun. Tapi ia percaya, belajar adalah satu-satunya jalan keluar dari hidup yang penuh luka ini. Suatu hari, saat ujian matematika berlangsung, Dika mengerjakannya dengan serius. Ia tak menyontek, tak melirik kiri kanan. Tapi saat nilai diumumkan, ia mendapatkan nilai tertinggi. Alih-alih mendapat pujian, ia justru dituduh menyontek. Mana mungkin anak miskin bisa pintar? Ini pasti nyontek, kata guru dengan raut mencurigakan. Semua mata menatap Dika dengan jijik. Ia mencoba menjelaskan, tapi tak ada yang mau mendengar. Ia akhirnya dihukum berdiri di depan kelas. Di sana, di depan semua orang, ia menggigit bibir dan menahan air mata yang ingin jatuh. Dipermalukan bukan karena bersalah, tapi karena tak dianggap mampu. Saat bel pulang berbunyi, Dika keluar terakhir. Di tangga sekolah, ia duduk sebentar. Ia menatap langit yang mendung. Di dalam hatinya, ada badai yang lebih kelam. Tapi ia tak mengeluh. Ia hanya berbisik pelan, "Tuhan, jika tak ada satupun yang percaya padaku, tolong, jangan biarkan aku berhenti percaya pada diriku sendiri." Dan dengan langkah berat, ia berjalan menuju warung tempat bekerja, sambil menahan air mata yang nyaris jatuh. Luka itu memang tak terlihat oleh orang lain. Tapi bagi Dika, itu luka yang paling menyakitkan. Langit sore tampak muram, seolah mengerti apa yang tengah dirasakan Dika. Setelah seharian dihina dan dipermalukan, tubuhnya terasa letih luar biasa. Namun bukan lelah fisik yang paling berat, melainkan lelah karena terus dipaksa kuat sendirian. Hari itu, wali kelas memanggilnya ke kantor. "Dika, ini sudah bulan ketiga kamu belum membayar SPP. Sekolah tidak bisa terus menunggu. Kalau tidak dibayar minggu depan, kamu harus berhenti sekolah," kata sang guru dengan nada datar. Dika tak bisa berkata apa-apa. Tubuhnya gemetar. Ia tahu ini akan terjadi. Tabungannya tak cukup. Semua uang dari bekerja mencuci piring hanya cukup untuk makan dan membeli perlengkapan belajar bekas. Kini, ancaman itu nyata, mimpinya bisa berakhir sebelum sempat terwujud. Sepulang dari sekolah, hujan turun deras. Ia tak membawa payung. Dengan seragam basah kuyup, ia tetap pergi ke warung tempatnya bekerja. Ia mencuci piring sambil menahan batuk dan demam yang mulai datang. Setiap sabun dan air kotor mengenai tangannya yang retak-retak, rasanya seperti perih di kulit dan di hati yang tak kunjung sembuh. Malamnya, Dika benar-benar jatuh sakit. Ia menggigil sendirian di kamarnya yang sempit dan bocor. Tak ada yang datang membantu. Tak ada yang tahu betapa ia tengah berjuang antara hidup dan menyerah. Ia menatap langit-langit kamar yang hampir roboh sambil menangis dalam diam. Apa semua ini sia-sia, pikirnya. Namun, di tengah kabut kesedihan, satu kejadian tak terduga terjadi.
Seorang guru BK yang dulu memperhatikannya secara diam-diam, datang ke rumah. Guru itu, Pak Rendra, membawa bubur hangat dan obat. Ia tahu Dika sedang kesulitan karena mendengar kabar dari penjaga sekolah. Dika, kamu anak yang kuat. Saya tahu kamu bukan anak biasa. Kalau kamu butuh bantuan, bilang. Jangan pikul semua ini sendiri, ucap Pak Rendra dengan suara lembut. Malam itu, Dika tak hanya merasa tubuhnya mulai membaik, hatinya juga terasa sedikit lebih ringan. Ternyata, masih ada orang yang melihat dan peduli. Meski hanya satu, tapi itu cukup untuk membuatnya bertahan 1 hari lagi. Ia menguatkan diri dan bertekad, ia tidak punya akan menyerah. Karena menyerah berarti membiarkan semua hinaan menjadi kenyataan. Dan Dika, sudah terlalu jauh untuk berhenti. Waktu terus berjalan. Dika lulus dari SMA dengan nilai yang luar biasa. Namun tak ada pesta kelulusan untuknya. Tak ada foto bersama orang tua. Ia hanya tersenyum kecil saat menerima ijazah, menatap langit, dan berbisik dalam hati. Aku berhasil melewati 1 tahap, Nek, semoga dari atas sana, kau bangga padaku. Setelah lulus, Dika tahu ia tak bisa langsung kuliah. Tak ada biaya, tapi ia tak menyerah. Ia bekerja sebagai penjaga toko elektronik di pasar sambil terus belajar sendiri dari internet di warung kopi yang menyediakan wifi gratis. Ia belajar tentang servis barang elektronik, pemasaran online, dan manajemen keuangan. Ia mencatat semua hal penting di buku bekas pemberian Pak Rendra. Ia mulai mencoba memperbaiki barang-barang rusak milik tetangga, kipas angin, setrika, dan televisi tua. Awalnya, orang-orang tak percaya, tapi ketika mereka melihat hasil kerjanya yang rapi dan jujur, satu persatu mulai datang. Dari mulut ke mulut, nama Dika mulai dikenal. Uang hasil servis ditabung. Sedikit demi sedikit, ia membeli peralatan sendiri. Dika kemudian memberanikan diri membuka lapak kecil di pinggir jalan dengan spanduk seadanya bertuliskan, "Servis elektronik Dika, jujur dan bisa dipercaya." Hujan dan panas ia hadapi dengan tekad yang membara. Ia tak malu berdiri di pinggir jalan, karena di sanalah awal dari mimpinya dimulai. Hari-hari berlalu, lapaknya mulai ramai. Ia membuka akun media sosial untuk promosi. Ia tak menyangka, dari servis kecil itu, ia bisa mengembangkan usaha menjadi online shop elektronik bekas berkualitas. Ia memperbaiki barang, menjualnya kembali secara daring, dan pelanggannya mulai datang dari berbagai kota. Kini Dika tak lagi bekerja untuk bertahan hidup, ia bekerja untuk membangun masa depan. Setiap malam, saat ia menghitung pendapatan dan merapikan peralatan, ia selalu teringat saat-saat ia dulu tak punya apa-apa. Hinaan, lapar, kesepian, semua itu menjadi bahan bakar bagi langkahnya hari ini. Dari titik paling bawah, ia mulai naik 1 tangga ke atas. Bukan karena keberuntungan, tapi karena tekad yang tak pernah padam. Beberapa tahun berlalu, usaha servis elektronik Dika berkembang pesat. Dari hanya sebuah lapak kecil di pinggir jalan, kini ia memiliki toko elektronik resmi dengan beberapa cabang di kota-kota besar.
Ia juga membuka pelatihan gratis untuk anak-anak muda putus sekolah agar bisa punya keahlian dan masa depan. Media lokal bahkan sempat meliput kisahnya. Judul beritanya, "Dari Dihina Jadi Pengusaha, Kisah Inspiratif Dika yang Mengubah Luka Jadi Kekuatan." Suatu hari, saat ia sedang memeriksa toko barunya, seorang wanita datang dengan wajah panik. Ia membawa televisi rusak dan berkata, "Pak, tolong bantu saya. Ini TV satu-satunya di rumah, saya butuh untuk jualan online. Kalau rusak, saya nggak bisa makan." Dika menatap wajah wanita itu. Ia terdiam sesaat. Itu adalah teman sekelasnya dulu, yang sering menghinanya. Kini ia datang dengan wajah lelah, meminta bantuan. Tak jauh dari situ, dua pria datang menyusul. Dika mengenali mereka juga. Mereka adalah dua teman sekolah yang dulu menertawakannya saat ia dihukum berdiri di depan kelas. Kini mereka minta tolong untuk bisa magang di tokonya, karena sulit mendapat pekerjaan. Dika menghela napas dalam. Ada rasa perih yang muncul kembali, tapi ia tidak marah. Ia hanya tersenyum dan berkata, "Aku nggak pernah dendam. Aku dulu dihina, tapi kalian menyadarkanku bahwa aku harus sukses tanpa harus membalas. Aku akan bantu kalian, karena aku tahu rasanya butuh pertolongan dan nggak punya siapa-siapa." Hari itu, orang-orang yang dulu menginjak harga dirinya, datang dan menunduk di hadapannya. Tapi Dika tak membalas dengan hinaan atau amarah. Ia tahu kemenangan sejati adalah saat kau bisa memaafkan dan tetap jadi cahaya. Di malam hari, Dika menatap jendela kantornya. Kota terlihat terang, dan di pantulan kaca ia melihat dirinya sendiri. Bukan lagi anak kecil yang dipermalukan, tapi pria dewasa yang telah membuktikan segalanya. Ia menulis di buku kecilnya, "Kesuksesan terbaik adalah ketika mereka yang dulu meremehkanmu kini mengagumi dan membutuhkanmu. Tapi yang lebih penting, kau tetap rendah hati dan tidak lupa siapa dirimu sebenarnya." 7 tahun setelah kelulusan SMA, Dika berdiri di depan gedung megah bertingkat 5 yang kini menjadi pusat bisnis elektronik dan pelatihan miliknya. Gedung itu ia beri nama Harapan Dika, dari luka jadi cahaya. Di dalamnya, ratusan karyawan bekerja. Beberapa dari mereka adalah anak-anak muda yatim piatu, anak jalanan, dan mereka yang dulu dianggap tidak punya masa depan seperti dirinya dulu. Dika kini menjadi sosok inspiratif nasional. Ia diundang ke seminar, diundang ke televisi, bahkan mendapat penghargaan dari pemerintah atas kontribusinya dalam membangun lapangan kerja dan pendidikan kejuruan gratis. Namun di balik semua gemerlap itu, Dika tetap rendah hati. Ia masih tinggal di rumah sederhana, masih sering turun langsung mengajar di kelas pelatihan servis elektronik, dan setiap pagi, ia mengantar nasi bungkus ke warung-warung dan panti asuhan secara diam-diam. Suatu hari, saat diwawancarai di televisi, sang pembawa acara bertanya, "Apa motivasi terbesar kamu, Dika, hingga bisa menjadi seperti sekarang?" Dika tersenyum, menatap kamera, lalu menjawab, "Saya hanya ingin membuktikan bahwa anak yatim piatu, yang hidup sebatang kara, bisa jadi cahaya untuk orang lain. Saya tidak ingin balas dendam, saya ingin membalas kehidupan yang dulu hampir membuat saya menyerah,
dengan kebaikan dan kesuksesan. Air mata pemirsa mengalir di banyak rumah. Banyak yang menyesal pernah meremehkannya. Banyak yang belajar dari keteguhan hatinya. Dan malam itu, saat semua orang sudah pulang dari gedung, Dika naik ke lantai paling atas. Ia menatap langit, membuka dompet lamanya, dan mengeluarkan foto neneknya yang telah lusuh. Dengan suara pelan, ia berbisik, "Nek, cucumu sudah sampai di sini, tapi aku tahu, ini bukan akhir. Ini baru awal untuk membantu lebih banyak orang. Terima kasih karena dulu nenek pernah bilang, kamu cahaya, walau mereka melihatmu gelap." Dika tak hanya sukses, ia menang. Menang melawan hidup, luka, dan kesendirian. Dengan cinta, kerja keras, dan hati yang tetap hangat.